Rian tak pernah ingin meniup lilin ulang tahunnya. Dia membenci hari ini setengah mati. Dia benci hari kelahirannya, tepatnya dia benci bagaimana caranya dia dilahirkan ke dunia ini. Banyak harap dan angan baik tentang dunia tatkala dia masih berusaha kecil, masih satu angka. Lalu saat dia menginjak usia awal belasan, dunia yang diceritakan oleh wanita yang disebut ibu itu tak pernah dia dapatkan lagi. Tiada satupun kebaikan yang ada di matanya sejak hari itu. Semuanya luruh tepat di hadapan mata bocah berusia awal belasan itu, dan saat itulah yang kecil tahu bahwa dunia yang diceritakan sang ibunda hanyalah khayalan semata. Kenyataan yang ada dunia adalah si bengis yang tak tahu diri dan yang teramat membencinya sampai detik ini, sampai detik di mana netranya mendapat sudut penuh rasa bersalah dari pria yang selama ini dia percaya. Ian, aku hanya bisa menjelaskan semuanya, ujar Jimin seraya hendak menyentuh Ian. Dengan segera Ian menepis sentuhan Jimin dengan air mata yang belai berjatuhan. Lalu ketika Jimin hendak melangkah mendekat, pada itu mendapat ditahan oleh Yonggi yang datang bersama Taehyung. Ketika Yonggi menahan tubuh Jimin, saat itulah Taehyung menghampiri Ian yang nampak begitu kacau. Wanita itu terlihat terus menatap ke sekeliling dengan kosong, dan Taehyung tahu Ian sedang disapa kembali oleh bisikan-bisikan yang telah menghantui hidup wanita itu sejak lama. Oleh karena itu, dengan jemar yang menyentuh lengan bawah Ian, Taehyung pada akhirnya turut memberikan usapan-usapan menenangkan. Di sana, jika kau bisa menjelaskannya, jelaskanlah, katakan dengan jujur, ujar Yonggi dengan nada bicara yang lembut. Menghela napasnya sembari terus menatap Ian, Jimin kemudian berujar, semalam aku tidur dengan seorang wanita dan aku baru tahu bahwa dia adalah Elena Kim. Saat pagi datang, aku berani bersumpah bahwa aku tidak berbohong tentang mengkhianati misi kita. Ibu Jimin yang sontak membuat kedua kaki Ian melemas dan menyebabkan ambruknya tubuh itu di lantai. Jika saja Taehyung takut lebih mematikan Ian, sudah pasti pria itu memilih untuk pergi dari medan perang ini. Bukan kenapa Taehyung hanya tak sanggup ketika harus melihat kondisi yang salah. Semuanya ada di sini dapat melihat bagaimana senyuman itu tampak begitu hampa dan penuh kecewaan. Akan tetapi Lian tetap menyulam senyumnya, bahkan ketika kedua kakinya tak lagi bisa menapak dengan benar. Lalu di tengah kondisinya yang semakin memburuk, Ian kembali bersuara, aku bersyukur yang kau hianati adalah aku tidak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada mengkhianati semua orang di sini. Ian, kuantar kau ke dalam, bisik Taehyung sembari hendak menggendong tubuh Ian, namun wanita itu memberi penolakan dengan gelengannya. Dengan jemari mengusap punggung dengan Jimin yang sudah turut duduk di lantai bersamanya, Ian kemudian berujar, jangan menatapku dengan surat itu Jimin, kau tidak bersalah.
Dalam setelahnya, Ian pun mulai merasakan dingin yang mengalir tubuhnya. Sekujur tubuhnya terasa begitu kedinginan hingga giginya bergetar meletup. Taehyung yang telah menggendong Ian pun mau tak luput dari perubahan sudah lalu dari wanita itu. Kenapa lama sekali gemanya pada kecepatan Levin. Setelah itu yang mengetahui kecepatan benda ini, pintu lift ini segera terbuka dan tanpa melewati waktu, Taehyung pun berjalan dengan cepat menuju kamar Ian. Memasuki ruangan itu dan menutupnya menggunakan kakinya, Kim Taehyung kemudian mendaratkan Ian di atas ranjang yang segera mengambil selimut untuk menghangatkan tubuh Ian. Kendati dia tahu bahwa semua yang terjadi pada tubuh Ian adalah ulah dari pikiran wanita itu. Entah mengapa Taehyung tetap ingin berusaha menghangatkan fisik Ian. Bahkan ketika semesta mengkhianatimu, aku harus tahu bahwa aku akan tetap di sampingmu sama seperti langit malam yang menemani bulannya yang tengah terlahap gerhana. Ian terbangun dari tidurnya dan sesaat setelahnya dia bisa merasakan adanya usapan-usapan lembut yang mendarat di kepalanya. Lalu ketika wanita itu membuka matanya, pandangannya segera disaut oleh presensi Kim Taehyung yang tengah menyulam senyum ke arahnya. Aku juga baru bangun, alibi Taehyung yang ternyata berhasil mengelabui Ian. Keduanya bersahabat sejak lama dan lama itu pula Ian tahu apa kebiasaan Taehyung, salah satunya adalah tak membiarkannya sendiri saat tengah sekacau semalam. Sudah dapat dipastikan Kim Taehyung tidak tidur semalaman dan Ian hanya bisa terus menelan pahitnya rasa bersalah dengan jemari yang menyentuh wajah Taehyung secara lembut. Ian kemudian berujar, tidurlah aku sudah kembali waras. Kau terlihat kelelahan ya, Ian yang terbalas tanya dari Taehyung. Kau sudah benar baik-baik sekarang? Tanya pria itu. Hukum tanam tuai adalah hukum terkuat adalah setelah makan atau dimakan. Mendapatkan rasa sakit ini bahkan tak akan setara dengan sakit yang diberikannya kepada Jimin kalau pria itu tahu mengenai hubungannya dengan Taehyung. Dan setelah itu sepenuhnya pun mau tak mau sudah membuka lengan untuk kesakitan lain yang akan datang menusuknya. Aku baik-baik saja, Taehyung tidurlah ya, akan kuberi usapan sampai kau tidur, balas yang sempat menerarkan jemarinya di dahi Taehyung. Sampai 5 menit Ian memberi usapan itu sebab dia sudah benar-benar terlelap. Pria itu memang terlihat sangat lelah dan Ian tak terkejut dengan kecepatan Taehyung tertidur. Setelah memastikan pria itu benar-benar sudah terlelap, sesaat setelah Ian sampai di dapur, wanita itu mendapati suara langkah yang menghampirinya. Menuntaskan acara minumnya dengan segera, wanita berusia 25 tahun itu kemudian melelehkan kepalanya dan betapa putus asanya dia ketika melihat keberadaan Jimin.
Pria terlihat sama lelahnya dengan Taehyung, dan Yen pun mulai mempertanyakan apa pria itu juga tahu bisa tidur semalaman penuh sama seperti Taehyung. Pria itu mengikuti titah Yen menundukkan dirinya di depan wanitanya. Yen kemudian mendengar Jimin berujar, "Kau bisa Yen, kenapa harus?" tanya Yen dengan senyumnya. "Aku menyakitimu terlalu banyak," jawab Jimin yang justru berbalas tanya dari Yen. "Semalam kau pakai?" tanya Yen dengan nada bicara yang tenang, jauh berbeda dengan apa yang sedang berada di dalam kepalanya. Kegaduhan besar-besaran itu telah terjadi, dan Yen memutuskan untuk tetap meneruskan keinginannya. Dia ingin memperjelas semuanya sekarang. Merasakan pukulan Jimin, Yen kemudian menghela nafasnya sebelum berbicara, "Aku juga melakukannya. Aku tidur dengan pria lain. Kenapa kau harus mengakuinya? Sudah aku duga rasanya akan lebih menyakitkan saat kau mengatakannya seorang diri. Padahal aku berniat menyimpannya dan membakar ingatan itu setiap hari," belai Jimin dengan senyum mirisnya. Karena di tengah dirundung rasa terkejutnya, Yen tetap menjulang senyum terbaiknya. Tak ada air mata yang jatuh di sana, hanya saja dadanya terasa semu dan sesak. Tak tahu tiba ingatan pasal wajah lelah